Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Antoni Subhangoten. Saya dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan 3 materi, yaitu materi yang pertama tentang Pancasila dalam kajian sejarah, materi yang kedua tentang Pancasila dalam perspektif ideologi, dan materi yang ketiga yaitu Pancasila dalam kajian filsafat. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah. Jadi Pancasila dalam kajian sejarah adalah dasar ideologi negara Indonesia yang lahir dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Dalam sejarah, Pancasila muncul sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda dan kemudian Jepang. Pembentukan Pancasila pada masa Konferensi Besar Kebangsaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, jadi Pancasila itu adalah dasar negara yang pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Lantas bagaimana sejarah lahirnya dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila ini? Nah, jadi menjelang kekalahan Jepang di akhir Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia itu kemudian membentuk Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa kita sebut dengan BPUPKI. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Nah, ini artinya Pancasila itu merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan Pancasila itu dimulai ketika sidang BPUPKI yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, kemudian sidang tersebut dilanjutkan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Nah, yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Jadi, dari kelima sila yang ada di Pancasila itu terdapat nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup berbangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Nah, jadi teman-teman, Pancasila itu sangat penting. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu
Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat yang hidup dan berkembang di Indonesia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dari setiap sila Pancasila itu kan diambil dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia setelah disepakati dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Nah, piagam ini diakui sebagai paduan moral dan politik dalam mengatur negara dan nilainya diterima secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila menggambarkan prinsip-prinsip dasar termasuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sejarah Pancasila mencerminkan perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk mencapai suatu kemerdekaan dan membangun negara yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Pancasila menjadi pondasi ideologi negara Indonesia dan masih memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah dan politik Indonesia hingga sampai dengan saat ini ya teman-teman. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu Pancasila dalam perspektif ideologi. Kita sebagai warga negara Indonesia perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Antara lain, unsur yang pertama yaitu unsur ateisme. Dari unsur ateisme terdapat ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu unsur individualisme. Dalam unsur ini, dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur yang ketiga yaitu kapitalisme. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dalam perspektif ideologi, Pancasila adalah ideologi dasar negara Republik Indonesia yang memiliki 5 prinsip utama. Ideologi ini mencerminkan pandangan dunia dan kerangka konseptual yang membimbing negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Nah, berikut rangkuman tentang Pancasila dalam perspektif ideologi. Nah, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila ini kita diharuskan untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa. Dalam sila ini mencerminkan toleransi terhadap beragam agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Nah, artinya teman-teman kita itu harus saling menghargai sesama teman atau sesama masyarakat. Jangan membeda-bedakan, oh dia ini Katolik, dia ini Islam. Kita nggak boleh dekat sama ini. Itu nggak boleh teman-teman. Yang kedua yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan dan peradaban. Pancasila mengedepankan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila menekankan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan suku, agama, dan budaya. Sila ini mempromosikan semangat nasionalisme dan integrasi bangsa. Kita lanjut ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi dalam sila ini mencerminkan ide-ide demokrasi dalam etika politik dengan penekanan pada musyawarah, konsensus, dan perwakilan sebagai cara mengelola kepentingan masyarakat. Nah, dalam sila ini apa sih etika politik itu? Nah, jadi etika politik adalah peraturan yang dijadikan acuan dalam berperilaku. Maka, dari Pancasila sebagai etika politik, bahwasannya masyarakat Indonesia dalam membuka sistem demokrasi harus bersumber dari Pancasila sebagai tindakan yang benar untuk mencapai etika politik. Kita lanjut ke sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila mengarahkan negara untuk mengejar distribusi kekayaan yang merata, mengatasi kesenjangan sosial, dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Nah, jadi teman-teman, Pancasila dalam perspektif ideologi itu mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, kesejahteraan sosial, dan pluralisme. Ideologi ini menjadikan landasan untuk penyelenggaraan negara, pembuatan kebijakan, serta membentuk identitas nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip tersebut. Nah, kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu Pancasila dalam kajian filsafat. Dalam kajian filsafat, Pancasila adalah konsep yang menggabungkan nilai-nilai moral, etika, dan pemikiran filosofis yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Berikut rangkuman tentang Pancasila dalam perspektif filsafat. Nah, kita kembali lagi pada sila-sila Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan eksistensi dan pentingnya keyakinan pada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ini dapat dilihat sebagai ekspresi dan pemikiran metafisik yang mengakui keberadaan entitas ilahi sebagai sumber nilai moral dan etika. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mencerminkan pemikiran etika yang menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap sesama manusia. Hal ini juga mencerminkan kerangka berpikir etika dalam kehidupan sosial yang beradab. Kita masuk pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam perspektif filsafat, persatuan menggambarkan konsep sosial dan politik yang melibatkan pemikiran tentang kesatuan bangsa di atas perbedaan. Ini bisa dilihat sebagai pemikiran filosofis tentang identitas nasional dan persatuan dalam keberagaman. Dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
mencerminkan ide-ide demokrasi dalam filsafat politik dengan menekankan pada musyawarah, konsensus, dan perwakilan sebagai cara mengelola kepentingan masyarakat. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks filsafat, prinsip ini menggambarkan pandangan tentang keadilan sosial dalam distribusi kekayaan yang merata. Hal ini mencerminkan pemikiran etika sosial tentang keadilan dan keberpihakan terhadap mereka yang kurang beruntung. Nah, teman-teman, jadi Pancasila dalam kajian filsafat itu menggambarkan komitmen terhadap pemikiran etika, moralitas, dan nilai-nilai filosofis dalam pengaturan negara dan kehidupan sosial. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada salah kata dari video saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.